风亮一点吧。我方清雪要杀人，你的毕业。方师妹，有事好商量，为什么下杀手？汇报。 Halo semuanya, kembali lagi di MH Movie dengan pembahasan alur cerita Donghua Immortality. Perjalanan Fang Han untuk terbebas dari status budaknya akhirnya memasuki babak baru guys. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan penindasan-penindasan yang terus diterima oleh Fang Han, di bagian kali ini kita akan diperlihatkan bahwa Fang Han akhirnya mempunyai kesempatan untuk membalas orang-orang yang selama ini telah menindasnya. Berawal ketika Fang Qingsui mengajak Fang Han untuk pergi ke puncak petir ungu. Saat itulah perjalanan Fang Han dimulai. Beberapa hari kemudian, terlihat rombongan dari keluarga Fang akhirnya melakukan perjalanan ke Gunung Yuhua. Terlihat Fang Han juga ada di dalam rombongan itu. 要不是大小姐顾及我们，恐…… Singkat cerita, keluarga Fang akhirnya sampai di sekte Gunung Yuhua. Mereka sangat takjub dengan indahnya pemandangan yang ada di sana. Tak lama kemudian datanglah beberapa orang dengan menaiki burung bangau. Mereka ini adalah para bawahan dari Jin Shitai yang diutus untuk menyambut kedatangan keluarga Fang. Sayangnya sikap mereka sangat arogan dan meremehkan keluarga Fang, hingga akhirnya membuat kuda Fang Han memberontak dan jatuh ke dalam jurang. Tak terima karena kuda rambutannya masuk ke dalam jurang, Fang Han akhirnya berusaha meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang itu. Namun justru mereka malah menyerang Fang Han. Fang Qingsui akhirnya keluar dan membereskan keributan yang terjadi. Orang-orang itu terus saja bersikap sombong dan meremehkan keluarga Fang, hingga pada akhirnya membuat Fang Qingsui marah. Mengetahui kemarahan Fang Qingsui, orang-orang itu berniat untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun tentu saja Fang Qingsui tidak membiarkannya. 什么时候轮到你们来教训了？慢着！你们杀了，就是挑战我。既然如此，都是我方清雪者。 Tak lama kemudian, senior Jin Shitai akhirnya datang untuk membela murid-muridnya. Namun kedatangannya itu hanya sia-sia saja, karena 7 belati api hijaunya pun tak mampu membendung serangan Fang Qingsui.
我方清雪要杀人，你的闭咽期。方师妹有事好商量，为什么下？方清雪，你不要太猖狂！睥睨天地，万物如草芥，微暴。 Fang Qingshui lalu mengatakan bahwa dia akan segera mengasingkan diri dan mulai berlatih. Oleh karena itu, dia memerintahkan Fang Li untuk mengurus semua urusan di puncak petir ungu. Fang Qingshui juga mengangkat Fang Han sebagai perawat hewan mistis di puncak petir ungu. Fang Qingshui lalu memberikan token hewan mistis yang dapat digunakan oleh Fang Han untuk mengendalikan bangau putih yang dia ramut. 谢大小姐。 Dengan memegang token itu, Fang Han berpikir akhirnya posisinya perlahan-lahan mulai naik. Dari yang awalnya hanya menjadi budak peramut kuda biasa di keluarga Fang, kini posisinya menjadi peramut hewan mistis di puncak petir ungu, dan otomatis akan memiliki beberapa bawahan. Sayangnya, Fang Li dan beberapa orang di sana terlihat tidak menyukai Fang Han yang baru mendapatkan jabatan barunya, karena menurutnya mereka lebih berhak dengan jabatan itu. Mereka pun tidak sudi jika harus menjadi bawahan Fang Han. Bahkan Fang Li dan orang-orang di sana berniat untuk menghajar Fang Han dan berusaha untuk merebut token hewan mistis itu dari tangan Fang Han. 就是毛都没长齐，回家再吃两口。一个养马奴还想使唤我？爸！给他个教训吧，让他知道天有多高，地有多厚。方府之中，你始终是下等奴才，是不？我当灵兽官，凭的是能力，倒还真有点痒痒。 Tak lama kemudian, datanglah seorang perempuan berbaju merah untuk menyelamatkan Fang Han. Namun, Fang Han yang secara diam-diam telah belajar teknik bela diri ini, ternyata memilih untuk menghadapi sendiri Fang Li dan orang-orangnya. Bahkan, Fang Han juga berani dengan sengaja mengejek Fang Li agar dia terbawa emosi. 在方家人前信口雌黄，姑娘，请稍作避让，别和那计较。你招谁见人？说你贱，都对不起你。你，我就拿你立威吧。给我上！ 这小子，看来他天资还不错。这小子行事还挺对我胃口。你个狗杂种，你爹是奴！刚刚不是很嚣张吗？你个狗奴！Dalam pertarungan itu, Fang Han akhirnya mempunyai kesempatan untuk membalaskan kekesalannya karena selama ini telah ditindas oleh Fang Li dan orang-orangnya. Dalam kesempatan itu, Fang Han akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya dia telah berada di ranah fisik tingkat 5. Hal itu membuat orang-orang itu ketakutan dan akhirnya mau menjadi bawahan Fang Han dalam mengurus hewan-hewan mistis.
Fang Han lalu memerintahkan orang-orang itu untuk membawa Fang Li ke puncak petir ungu. Sementara itu, dia mendatangi gadis berbaju merah itu yang ternyata bernama Hong Yi. Hong Yi lalu memberitahu Fang Han bahwa untuk menggunakan token hewan mistis itu, Fang Han harus meneteskan darahnya di atas token itu, agar hewan-hewan mistis bisa tunduk kepada Fang Han. Fang Han lalu bertanya, bukankah token hewan mistis ini adalah benda pusaka yang hebat? Hong Yi membenarkan hal itu, namun Hong Yi menjelaskan bahwa token hewan mistis itu hanyalah benda pusaka tingkat rendahan. Karena benda pusaka ternyata juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari tingkat sihir, tingkat spiritual, hingga tingkat yang tertinggi yaitu tingkat surgawi atau tingkat legendaris yang dapat menghabisi nyawa dengan mudah. 瞬间就没命了。你告诉我这么多，让我开了眼界。 Sebelum pergi, Hong Yi mengingatkan kepada Fang Han bahwa nona besar keluarga Fang alias Fang Qingshui telah bersikap sangat sombong, serta telah membunuh 8 orang dan 8 bangau dari puncak api hijau. Cepat atau lambat, mereka pasti akan membuat masalah kepada keluarga Fang. Oleh karena itu, Fang Han harus berhati-hati. 真是个开朗的姑娘。 Sementara itu, Jin Shita yang tidak terima atas kelakuan Fang Qingshui, dia lalu mendatangi arena Tianxing untuk meminta keadilan atas terbunuhnya ke-8 muridnya. Dengan berbekal posisi ayahnya yang mempunyai kedudukan tinggi di Sekte Gunung Yuhua, dia berharap bahwa arena Tianxing akan mendengarkan laporannya dan menghukum Fang Qingshui. Sayangnya, kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Begitu dia sampai di arena Tianxing, ternyata dia justru malah diusir karena diketahui dia telah terlebih dahulu melakukan kesalahan kepada Fang Qingshui. 放肆！明明是你有错。杀你，枉为真传弟子！这番折辱，定要你100倍偿还！好你个方清雪！ 天行长老都，还有大师兄华天都。Sementara itu, di tempat lain, Fang Han yang kini telah menjadi peramut hewan mistis, dia lalu mendatangi sebuah tempat yang bernama Bangsal Hewan Mistis. Di sana, Fang Han mendatangi seekor bangau dan meneteskan darahnya di atas token hewan mistis itu, berharap bahwa bangau itu akan menjadi jinak dan dia akan terbang menaiki bangau itu. Sayangnya, bangau itu tak mau menuruti Fang Han. Dia justru malah meminta Fang Han untuk memberinya makanan yang enak. 本姑娘的寿宴。什么？先把本姑娘1日3餐伺候得舒舒服服的。哇，上天飞腾可好？ 哼，就你，那你赶紧把这个网子打开。小生这厢有礼了，我来喂养鹤仙子。哦，好。仙鹤还真是不好伺候啊。听啦，你别走啊！ Sesaat kemudian, Fang Han berpikir bahwa token hewan mistis itu dapat berfungsi setelah dia melakukan ritual darah. Fang Han kemudian berniat untuk melakukan ritual darah di atas lukisan naga Huang Quan. Hal itu mungkin juga akan memberinya sebuah kekuatan. Namun, Fang Han membatalkan niatnya itu karena jika ada seseorang yang melihatnya, itu akan mendatangkan bahaya bagi Fang Han.
Di tempat lain, Jin Shitai melaporkan kepada atasannya bahwa dia telah gagal mendapatkan 2 pusaka yang dicuri oleh Bai Hachan. Padahal dia telah mencari Bai Hachan selama 1 bulan lebih. Dia berspekulasi bahwa Bai Hachan telah dibunuh oleh Fang Qingshui dan 2 pusaka itu berhasil direbut oleh Fang Qingshui. Dalam kesempatan itu, Jin Shitai juga melaporkan bahwa ke-8 muridnya telah dibunuh oleh Fang Qingshui. Dia berharap bahwa atasannya akan membantu dirinya melawan Fang Qingshui. Sayangnya harapannya itu lagi-lagi tak sesuai dengan kenyataan. 那我那8个头目，此番你折损不小。师弟告退。 Di tempat lain, Fang Han didatangi oleh bangau mistis yang memintanya memberi makan ayam dan kelinci panggang. Hal itu dimanfaatkan oleh Fang Han agar dia bisa terbang menaiki bangau itu. 烤山鸡，烤兔子，当然是烤山鸡、烤兔子啦！太美味了。对呀，你带我飞出去打猎吧，我们飞到山外。得嘞，我会小心的。我会修炼到神通秘境，自己凌空。我飞了！羽化仙山之外。 Sayangnya, keseruan Fang Han terbang menaiki bangau itu tidak berlangsung cukup lama, karena tiba-tiba mereka melihat asam hitam dari sekte siluman yang mengejar mereka. 哪里来的小鸟？哼，不如就留下给老子。走了，他冲我们来了！